Kecapean kurasa mama ini. Karena semua pekerjaan di rumah mama ini yang kerjakan. Kenapa kamu ucok? Sakit mama, Pak. Kecapean, kurang sakit Pak Ucok. Kecapean? Hah? Kecapean apa kamu ucok? Hah? Kau mau nyuci? Ada mesin cuci kita. Kau mau masak? Ada kompor gas kita. Gak perlu kau cari-cari kayu bakar. Mau masak? Masak nasi? Ada juga rice cooker. Terus, di mana kecapeanmu? Kau di rumah-rumah aja pun, ngeluh pula kau capek. Harusnya, akulah yang capek mau ucok. Kau nggak ada kerja. Aku yang kerja. Kau pula yang ngeluh capek. Pak, masa itu pekerjaan gak? Ya pekerjaan lah, Parulian. Terus, kalau nyuci, Ya pekerjaan juga. perawat sama guru, Ya pekerjaan juga lah, Parulian. Lebih dari pekerjaan pun, itu profesi. kalau cleaning service, Pak. Ya pekerjaan juga, Parulian. Semua yang kau bilang itu, pekerjaan semua itu. Terus, kenapa Bapak bilang mama itu nggak bekerja? Seolah-olah mama itu nggak pantas capek. Kita lapar mau makan, mama yang masak. Baju kita, baju Bapak itu bersih, mama yang cucikan. Rumah ini bersih, mama yang bersihkan. Kita sakit, mama yang rawat. PR kami ada tugas sekolah kami, mama ini yang ngajari. Jadi Pak mama ini perawat, tukang masak, cleaning service, guru. Mama lah yang paling banyak pekerjaan Pak. Jadi wajar kalau mama mengeluh capek. Mama ini bangun cepat, tidur lama. Kalau kita lapar, mama yang masakkan. Kalau kita perlu yang gak ada di rumah ini, mama yang sediakan. Kalau kita sakit, mama orang pertama yang siaga. Tapi kalau mama sakit, siapa yang mau jaga mama? Siapa juga yang peduli sama mama? Jadi Bapak gak boleh ngomong kayak gitu Pak. Satu pekerjaan Bapak, 1000 pekerjaan mama. Jadi kalau Bapak mau pergi ke Lapo, udah pergi aja. Jangan buat mama tambah sakit. Kalau di sini Bapak, makin pening kami. Udah sana Bapak di luar saja, sama kawan-kawan Bapak itu di Lapo. Oh, udah pulang ke Pak Ucok? Mau makan dulu kau atau kopi dulu kau buat? Ngeri kali kau memangnya Pak Ucok ya. Jam 5-nya kau pulang kerja loh. Tapi sampai di rumah kau jam 8 malam itu tengok jam itu. Hah? Seenak itu ya ngobrol di luar sana. Sampai lupa waktu kau Pak Ucok. Tapi kalau di rumah ngobrol sama aku ini istrimu, 5 menit pun kau nggak betah. Tapi kalau di luar sana, berjam-jam kau bisa betah kali. Mau cok, kau kan tahu. Kau tahu sendiri. Aku dari lajang udah kayak gini, Mak Ucok. Jadi kau, Mak Ucok, enggak usah kau melarang-larang aku. Pak Ucok, ku bilang samamu ya, kalau waktu lajang kau bertingkah, yang rugi hanya dirimu sendiri. Tapi setelah menikah kau bertingkah, yang rugi bukan hanya kau, tapi anak dan istrimu akan rugi. Jadi Pak Ucok, ku bilang samamu ya, kalau udah menikah itu, gak usah bertingkah. Karena yang rugi itu bukan hanya dirimu sendiri. Lagian ya Pak Ucok, kalau kau entah kenapa-napa di luar sana, yang disalahkan itu aku. Apalagi nanti keluargamu, pasti aku sasarannya. Yakinlah kau, aku nanti yang disalahkan. Bahkan Pak Ucok, orang-orang pun pasti menyalahkan aku. Yang dibilanglah nanti aku gak merawat suami, gak menjaga suami, gak memperhatikan suami. Dibilang pula lah nanti aku istri gak becus, hanya mau menghabiskan uangmu. Aku pun berpikir dan bingung aku. Uang yang mana yang mau kuhabiskan? Uangmu pun gak ada. Padahal Pak Ucok, kau yang gak peduli tentang kesehatanmu. Hah? Di rumah ini juga Pak Ucok, aku butuh kau. Kapan lagi ada waktumu sama aku untuk mengobrol? Untuk anak-anak ini gimana ke depannya? Asik di luar aja, asik di luar aja. Kalau udah pulang kerja, pulang dulu ke rumah ini. Anak-anakmu ini nanti, kalau kau terus-terusan kayak gitu, lama-lama kekurangan kasih sayang dari sang bapaknya. Dan mereka juga lama-lama akan kehilangan peran seorang ayah. Pagi-pagi kau udah berangkat kerja. Pulang kerja, kau asik di Lapo sana. Entah apa yang kalian obroli di Lapo itu sama teman-temanmu. Gak kau pikirkan lagi anak-anakmu ini. Kau lupa, istri dan anak-anakmu menunggu kau.
Tapi Pak Ucok, pulang kau jam segini ke rumah ini. Tengoklah anak-anakmu udah pada tidur semua. Kapan lagi ada waktumu untuk main-main atau menanyakan sama mereka bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana di sekolah mereka, bagaimana di sekeliling mereka. Nggak ada waktu Pak Ucok. Orang kau pulang kerja langsung ke lapo sana. Lama-lama Pak Ucok, macam anak kos pun kau tengok di rumah ini. Cuma numpang makan sama tidur aja pun kau tengok di sini. Capek pun aku tiap hari merepet samamu. Nggak ada kau dengarkan apa yang ku bilang. Nggak ada kau dengarkan ocehanku itu. Masuk kiri keluar kiri pun ku tengok kau bikin. Masih mending masuk kiri keluar kanan. Masih ada tertinggal di otakmu itu. Ini enggak. Masuk kiri keluar kiri. Suami tak pakai pun kau. Heran aku lama-lama lihat kau. Pak Ucok. Apa? Sini dulu Bang, mau belanja aku. Ini, jangan boros-boros kau. Hemat kau. Kau tahu, sekarang cari uang itu susah kali mau cok. Nah, pergunakan dengan hemat, jangan boros. Kalau apa? Ini 100.000 di tangan istri. Udah bawa apa nanti aku ini? Udah banyak kali aku bawain. Bisa beli beras, beli ikan, beli minyak, beli garam. Bahkan nanti juga bisa ini sisanya ini untuk jajan anak-anak mau ke sekolah. Artinya apa? Dengan uang 100.000 ini, bisa makan dengan uang 100.000 ini, bisa makan satu rumah, bahkan kenyang pun. Tapi kalau 100.000 ini di tangan suami, beli rokok, pergi nongkrong di warung kopi, beli bensin. Itu kalau di tangan suami, uang 100.000. Dan itu hanya untuk kesenangan aja, untuk keperluanmu sendiri, untuk kau makan sendiri. Jadi sekarang ku tanya lah dulu ke Pak Ucok. Siapalah di sini yang paling boros menggunakan uang 100.000 ini? Istri apa suami? Aku apa kau? Aku mau cok. Siapa kau? Ya suami lah. Nah, udah tahu kau kan siapa yang paling boros? Bukan aku, tapi kau. Udah sini tambahin ini. Udah cang semua. Loh, kok ketawa pula kau lah? Lucu kurasa Pak. Bapak terdiam nih bikin mama. Makanya Pak jangan asal bicara. Hargai mama itu. Kalau udah Bapak kasih sama mama uang, gak usah Bapak tanya kemana uang itu pergi. Jangan pernah Bapak tuduh mama itu boros. Jangan cari mama itu hemat. Tanpa Bapak bilang pun tanya mama itu. Namanya mama. Lagian Pak, semua barang-barang ini serba mahal. Iya betul Rona. Tapi kan seharusnya mama itu harus tahu kebutuhan itu yang dikurangi. Pak, jangan Bapak suruh kebutuhan itu dikurangi. Tapi pemasukan lah yang harusnya Bapak tambah.